Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalkan, nama saya Muhammad Masun Badru Tamam, siswa dari PKJ 2 kelas 12 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para pemirsa konfigurasi mikrotik yang akan saya lakukan setelah ini. Untuk mengetahui apa saja yang akan kita konfigurasi, mari kita simak video konfigurasi mikrotik berikut. Oh iya, pada konfigurasi kali ini hardware yang akan saya gunakan antara lain ada 2 buah router board dan 1 buah switch. Nah, ini juga nanti akan disambungkan ke 2 klien ya teman-teman ya. Klien pertama yaitu PC klien, dan yang kedua ke HP yang nanti akan menggunakan WLAN. Oke, langsung saja kita akan masuk ke Winbox. Nah, kita akan masuk ke mikrotik router boardnya tadi ya teman-teman ya. Jadi ada 2 router di sini, yang satu router A dan yang satunya lagi router B. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi ke router A. Di sini kita akan mengkonfigurasi pertama-tama DHCP client. Nah, ini untuk supaya komputer klien kita bisa terkoneksi dengan internet dari router A ini. Oke, kita buat DHCP client. Nah, oke, sudah mendapatkan IP dari sekolah, dari ISP maksudnya. Oke, selanjutnya kita ke IP, ke address. Kita buat IP baru buat si klien komputer ini. Oke, di sini saya menggunakan IP 253.1/28. Nah, ini IP yang akan connect dengan komputer klien kita. Nah, selanjutnya kita akan mengatur firewall NAT-nya supaya internet bisa masuk ke klien kita. Nah, ini NAT kita bikin SCR NAT, terus di output interface-nya dari Ether 1. Nah, Ether 1 ini yang menyediakan internet atau jalur dari ISP-nya. Oke. Nah, kita udah jadi. Selanjutnya adalah menyeting IP pada komputer klien, disesuaikan dengan IP pada router A untuk supaya komputer bisa mengakses internet dari router A. Sekarang kita akan coba ping ke internet dari komputer klien, apakah sudah tersambung atau belum. Oke. Sini saya akan menuliskan IP dari Google, dan oh ya, sudah connect. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi web proxy. Ini untuk memblokir website yang kita tidak inginkan ya. Oke, kita buka web proxy setting, kita enable. Ini port kita ganti 3128 ya. Selanjutnya Animos dicentang, terus ada webmaster ini kita ganti ke kita punya website. Nah, saya di sini pakai kelompok SMK 2 Yogyakarta @ch.id. Selanjutnya charge on disk jangan lupa dicentang. Oke guys, selanjutnya kita ke address. Nah, di address ini kita bisa memasukkan website domainnya yang akan kita blokir ya, di destination host. Nah, ini action kita ganti Deni. Oke, nah ini udah satu. Kita tambahkan lagi ftp vsudo ya .co. Kita Deni supaya diblokir oleh web proxy-nya. Oke. Nah, ini kita sudah memblokir 2 website sekarang. Selanjutnya kita ke firewall. Ini kita akan bikin firewall untuk web proxy. Nah, ini kita ganti destination NAT. Ini interface Ether 2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan protokol ini pakai TCP dan port. Nah, ini port destination kita kasih 80.
Oke, selanjutnya adalah ke action. Kita ganti actionnya menjadi ready dan to portnya kita ganti port yang tadi 3128. Kita play, langsung saja kita coba di Google, kita tuliskan nama website yang kita blokir tadi, kita coba apakah sudah terblokir. Oh sudah, berarti sudah betul web proxy-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi limitasi bandwidth untuk mengatur data internet kita, kecepatannya maksud saya. Oke, kita buka simple www ya, ini general, kita masukkan namanya bebas sih. Di sini saya akan menuliskan limit 64k. Ini nanti akan saya buat 64 kbps. Targetnya IP kita tadi 253.0 IP network 128. Selanjutnya target upload kita ganti 64 dan target download 64 juga. Nah, oke, udah selesai. Ini kita lihat trafiknya ini. Oke, jadi untuk limitasi bandwidth hanya itu saja caranya untuk simple QW ya. Nah, ini otomatis sudah terlimit kecepatan internet kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke router B. Kita akan melakukan beberapa konfigurasi di sana, ya, antara lain membuat wifi, DHCP server dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke router B. Oke, kita akan login ke router B. Nah, di sini kita pertama-tama akan membuat DHCP client sama seperti router A. Kita akan tambahkan, nah, ini dari ether 1 ya, sudah keluar untuk IP dari ISP. Selanjutnya kita akan membuat address untuk jaringan WLAN-nya atau jaringan wifi-nya. Lagi kita tambahkan, kita akan masukkan IP-nya 200.50.3.48. oh ya, 49/28. Nah, gini untuk interface kita ganti ke WLAN 1 karena ini IP untuk wifi nya, terus saja. Setelah itu kita apply, nah kita oke. Nah, ini masih merah karena WLAN pada routernya belum kita aktifkan. Nah, karena itu kita selanjutnya akan ke settingan DHCP server terlebih dahulu. Kita ke IP, kita ke DHCP server. Nah, DHCP server ini kita akan buat DHCP setup untuk supaya nanti pengguna bisa mengakses DHCP atau internet dari WLAN. Nah, ini DHCP space, kita langsung next saja, udah default. Nah, ini default dan server, langsung saja kita next. Listen time ini kita ganti 6 jam ya, 6 jam. Ya, selanjutnya kita naik ya, ini sudah komplit. Nah, ini masih merah juga sama seperti Android tadi karena kita belum mengaktifkan WLAN-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat WLAN atau wifi satu ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja menghidupkan WLAN 1 di menu wireless. Oke, terus kita edit. Untuk mode kita pakai AP Bright. Nah, selanjutnya untuk SSID bebas. Ini nama yang akan muncul di wifi kita nanti, jadi bebas teranda. Saya menggunakan nama kelompok di sini. Terus kita apply, oke. Nah, sudah selesai. Nah, dengan begini wifi pada router sudah berhasil dihidupkan dan sudah berhasil dapat diakses oleh klien kita. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router OSPF kepada kedua router kita tadi, router A dan B tadi.
supaya kedua router ini bisa saling terhubung. Nah, yang harus dilakukan untuk mengonfigurasi router OSPF yakni kita ke routing ke OSPF. Nah, selanjutnya kita tambahkan di networknya ini. Yang pertama kita akan tambahkan network untuk jaringan internetnya atau yang dari IPSP nya tadi. Selanjutnya kita apply. Jika sudah, kita oke. Nah, kita tambahkan lagi ini network untuk router 2 ya, karena ini router B kita akan buat jalur untuk router A. Nah, ini IP router A. Oke, sekarang saya sudah berada di router A. Kita akan buat OSPF sama seperti yang router B tadi. Dengan pertama networknya kita ambil dari jaringan ISP yaitu 92.168.209.0/24. Oke, selanjutnya kita akan buat jalur ke router B. Karena ini router A, kita akan buat jalur ke router B. Ini network router B 200.50.3.0/28. Kita apply, oke. Nah, ini sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat di network sudah ada. Ya, selanjutnya kita akan cek di router list apakah router A dan B sudah tersambung. Nah, ini sudah ada, berarti artinya router A dan B sudah tersambung dan konfigurasi OSPF berhasil. Nah, oke, selanjutnya kita akan kembali ke router B. Kita akan melakukan konfigurasi simple QW untuk limitasi bandwidth seperti router A tadi. Sekarang kita ke QW, kita buka sekarang pertambahan sama seperti tadi. Kita masukkan nama. Sini saya akan buat yang versi 32 kbps, jadi kecepatannya nanti akan di limit menjadi 32 kbps saja. Untuk target kita ke yang WLAN, bisa kita masukkan IP WLAN atau langsung kita ke WLAN nya tadi. Nah, ini saya menggunakan IP network dari WLAN 1. Nah, ini untuk max limit target upload kita setting ke 32 sesuai dengan namanya tadi, 32 kbps. Selanjutnya target download juga sama, 32 kbps per second. Selanjutnya kita apply, oke, dan kita akan lihat di traffic. Nah, bagaimana limitasi simple QW ini bekerja. Dengan begini, user atau klien yang akan mengakses WLAN hanya akan mendapatkan internet kurang lebih 32 kbps karena sudah kita limit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video konfigurasi Mikrotik router pada hari ini, pada video kali ini. Terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan menonton dari awal dari akhir. Saya Muhammad Masun Badrul Tamam, absen 5 dari kelas 12 3J2 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.